Shalom, beri nama Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus sangat baik, luar biasa. Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk ibadah doa puasa. Itu karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan kepada kita semua. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus. Saatnya kita akan mulai ibadah doa puasa pada saat ini. Dan kita siapkan hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Ibadah doa puasa sehati Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Hati Kudus, Tunas 1 Bekasi, Selasa 5 Agustus 2025. Kita baca bersama-sama ya. Kita baca bersama 1 Tawari 16 ayat 8 sampai 12. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermasuklah baginya, percakapanlah segala perbuatannya ajaib, bermegah yang bersuara hati orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan perbuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya dan penghukuman-penghukumannya yang diucapkannya. Haleluya. Ibadah doa puasa sehati ini dilaksanakan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Raja semesta. Kita memuji nama Yesus. Tuhan kita Tuhan memberi kegembiraan, sukacita, minyak baru di surga, putri mandaran dialah, dari kalung Yehuda, umat yang berdoa, memuliakan yang penting pada bumi kita orang yang besar dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Allah yang
Amin. Selamat duduk. Ya. Bersama Tuhan luar biasa. Terima kasih. Bersama Bapak dahsyat dan ajaib. Terima kasih Bapak. Kami akan menyembahmu di dalam nama Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami masih punya kesempatan memuji pendidikan Tuhan Yesus. Walaupun dalam keterbatasan kami, kekurangan kami, tetapi Kau tidak melihat kekurangan kami. Kau melihat hati kami yang sangat rindu memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Saatnya kami membaca firman-Mu ya Tuhan Yesus. Ya firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, dan menjadi terang bagi jalan hidup kami. Terpujilah Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita tolong Ibu Haryawati dan saya bersama. Lihat di sana. Ya, semuanya nanti sama Ibu Kabar. Nanti. Ya, silakan Ibu dulu. Tuhan Yesus ditolong di Nazaret. Kemudian Tuhan Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-murid Tuhan Yesus mengikuti Tuhan Yesus. Pada hari Sabat, Tuhan Yesus mulai mengajar di rumah ibadah. Dan banyak orang takjub mendengar Tuhan Yesus dan berkata, dari mana orang ini memperoleh hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mujizat-mujizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah dia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Judas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di kampung halamannya, di antara kaum keluarganya dan di Tuhan Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Tuhan Yesus merasa heran karena mereka tidak percaya. Bersama-sama Tuhan Yesus mengutus ke-12 rasul.
Lalu Tuhan Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Tuhan Yesus memanggil 12 murid itu dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Tuhan Yesus memberi mereka kuasa atas roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat saja. Roti pun jangan, kantong perbekalan pun jangan, uang dalam tikar-tikar pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu masuk ke dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Kalau ada suatu tempat yang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan lepaskanlah debu yang terdapat bagimu sebagai kesaksian terhadap mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus mengutus 12 rasul. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang bersama-sama. Rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Tuhan Yesus dan memberitahukan kepada Tuhan Yesus semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, marilah menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil. Pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mengenali mereka. Dengan mengambil jalan darat, bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika mendarat, Tuhan Yesus melihat orang banyak berkerumun, maka tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai kepala. Lalu mulailah Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari mulai malam, datanglah murid-murid Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus dan berkata, tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah mereka pergi ke kampung-kampung dan ke desa-desa sekitar sini, supaya mereka dapat memberi makanan bagi diri mereka. Namun jawab Tuhan Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepada Tuhan Yesus, haruskah kami pergi membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tuhan Yesus berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Coba periksa. Sesudah mengetahuinya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Tuhan Yesus menyuruh mereka mengatur semua orang duduk berkelompok di atas rumput hijau. Mereka pun duduk berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Tuhan Yesus menghadap ke langit dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya menyajikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga Tuhan Yesus membagikan kedua ikan itu kepada mereka semua, lalu mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti sebanyak 12 bakul penuh dan sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 laki-laki. Tuhan Yesus berjalan di atas air bersama-sama. Lalu Tuhan Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu Tuhan Yesus menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, Tuhan Yesus pergi ke atas
bukit dan berdoa. Menjelang malam perahu itu sudah di tengah danau, sementara Tuhan Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika Tuhan Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, kira-kira jam 3 malam, Tuhan Yesus datang kepada mereka, berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, mereka mengira melihat hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat Tuhan Yesus dan mereka pun sangat terkejut. Tuhan Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Lalu Tuhan Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang sebab mereka belum juga mengerti tentang peristiwa roti itu dan hati mereka tergerak. Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret bersama-sama. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang-orang segera mengenal Tuhan Yesus, lalu berlari ke seluruh daerah itu. Mereka mulai membawa orang-orang sakit di atas tigaannya kemanapun mereka dengar Tuhan Yesus berada. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, dan ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepada Tuhan Yesus supaya diperkenankan menyentuh walaupun jubah-jubahnya saja. Semua orang yang menyentuhnya menjadi sembuh. Terima kasih Bapak, kami juga rindu merenungkan firman-Mu, biar pesan yang Tuhan taruh di dalam hati kepala-Mu di tempat ini dapat kami terima dengan sukacita dan hati kami boleh menjadi tanah yang baik dan berakar, bertumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Urapi kami Bapa, urapi hamba-Mu, biar hanya Roh Kudus saja yang berbicara dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bisa minta tolong Bapak Frida bacakan Matius 12, 38 sampai 42. Matius 12, 38 sampai 42. Tanda Yunus. Ya. Tanda Yunus. Pada waktu itu berkata, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Tuhan Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus." Terus ketika sampai 42. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengarkan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, raja dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini
Dan dia akan menghukumnya juga. Yang rapi ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Ya, satu. Ya, saudara, dari bacaan yang kita baca hari ini dan dari bacaan dari Matius 12 hingga 42, saudara kalau baca Alkitab, coba belajar sekarang cari ayat kuncinya ya. Kuncinya apa nih, gitu kan? Supaya bisa terbuka, gitu, Pak. Apa yang kita baca itu bisa kita mengerti dan bisa kita melakukannya. Sama, ya rumah ini kalau kuncinya nggak ada, ya nggak bisa masuk kita ya. Itulah tadi Bu Ariawati punya kunci depan, saya juga punya kunci depan, ya. Kalau nggak ada ya kita nggak bisa masuk ini. Walaupun ini rumah kita, gitu kan, nggak bisa masuk, ya. Jadi sekarang kalau kita baca Alkitab, yuk kita cari kuncinya gitu. Ya, soalnya mesti jeli cari kuncinya. Nah, di dalam dua pasal yang kita baca, pasal yang tadi, pasal 6 sama Matius 12 ini ayat kuncinya, yaitu orang harus bertobat. Nah, kalau nggak bertobat bisa nggak masuk kerajaan surga? Nah, sama kalau nggak punya kunci nggak bisa masuk. Biar dia pemilik, biar dia punya janji, dia punya harta banyak di surga, nggak bisa masuk. Ya, jadi yang utama punya kunci dulu, kunci kerajaan surga. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus itu kuncinya, ya saudara. Nah, di dalam Tuhan Yesus itu ada hal-hal yang mesti dilakukannya. Ini kalau ini kuncinya gampang ya, cuma satu kunci ya. Saya di rumah saya, di rumah keluarga kita itu ada berangkas. Kuncinya itu ada beberapa, ada kunci putar, ya kan? Ada kunci angka, ya. Saya pernah kunci angkanya lupa, waduh, nggak bisa dibuka berangkasnya. Ya, walaupun itu punya saya, ya kan, itu biasa saya pakai. Tapi ketika kita lupa, nggak bisa buka juga. Kalau orang lupa baca Alkitab, lupa berdoa, ya, apa Bu? Lupa semuanya, ya. Jadi berkat-berkat Tuhan Yesus, janji dari Tuhan Yesus tidak dialami. Terus tahu nggak banyak orang Kristen tak alami janji Tuhan loh, ya. Ya sampai dibikin lagu meskipun saya susah apa menderita dalam dunia. Kenapa? Karena dia tidak punya kuncinya itu saudara iman kita pada Tuhan Yesus. Jadi saudara punya kuncinya satu bertobat. Ya. Siapa yang mesti bertobat? Hah? Pendeta juga. Benar. Pendeta harus lebih pertama bertobat malah, ya kan? Sebab firman yang disampaikan itu pedang bermata dua, bisa pegang pedang, tajamnya dua arah, satu ke sebelah luar, ke sebelah dalam. Ya, mana yang tajamnya lebih dekat sama saya? Ya pedangnya itu, ya, dan saudara lebih jauh, ke saya lebih dekat. Makanya seorang hamba Tuhan, seorang gembala, seorang pendeta, kalau sedang menyampaikan firman, ingat, ya, firman itu buat dia dulu pertama, amin. Jadi jemaat juga jangan merasa ini pendeta nyindir saya, enggak, pertama buat saya dulu gitu, ya, karena yang menyampaikan firman, yang harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan Yesus. Makanya saudara, kalau dengar firman, jangan lihat orangnya, lihat firman yang disampaikan, lihat kepercayaan Tuhan kepada orang itu untuk menyampaikan firman. Dan orang itu bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yesus. Dan orang yang menyampaikan firman harus mendengar suara Tuhan Yesus supaya kunci yang disampaikan itu sampai kepada kita. Ya, jadi saudara dan saya harus bertobat. Jadi tadi pertanyaan, siapa yang harus bertobat? Semua. Ya kan? Yang kedua, kapan kita mesti bertobat? Ya, setiap saat. Ya, setiap saat loh kita bertobat. Makanya kalau orang yang benar berdoanya selalu minta ampun. Ya, sebelum melanjutkan doanya pertama-tama minta ampun, tapi minta ampun bukan di mulut saja. Karena berkeseringan jadi minta ampunnya di mulut aja nih. Ini celaka juga nih. Berarti dia nggak minta ampun, ya cuma mengucapkan ya mantra itu namanya. Ya, tapi kalau dia betul-betul minta ampun,
maka komunikasi dia sama Tuhan Yesus, doa dia sama Tuhan Yesus menjadi sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Ya, jadi minta ampunnya sungguh-sungguh. Kalau saudara minta ampun harus ingat dosa-dosamu itu apa aja. Ya, orang minta ampun tapi merasa punya salah. Tuhan semua itu sudah aku lakukan. Itu merasa orang udah nggak punya salah tuh. Harusnya memang walaupun kita sudah melakukan, tapi masih banyak yang belum kita lakukan, betul ya? Dan saudara melakukan firman sudah, tapi belum semua gitu, masih jatuh bangun. Nah, jatuh bangunnya itu saudara mesti sadari. Kadang orang jatuh nggak sadar. Enggak, saya nggak jatuh, baru udah lepas. Ya. Enggak, saudara mesti menyadari bahwa kita ada waktunya jatuh, ada waktunya bangun. Kalau jatuh, segera bangun. Amin. Jangan kalau bangun segera jatuh, gitu. Ya, jadi sadar bahwa kita ini harus bertobat. Betapa banyaknya kesalahan kita di hadapan Tuhan Yesus. Ya, sangat banyak. Seperti orang yang berhutang 10.000 talenta. Juga bayang. Ada orang bilang katanya kalau 10.000 talenta itu seperti 60 triliun. Coba ya. Ya. Kata raja itu kalau dia dijual bersama anak istrinya, bersama harta bendanya, cukup nggak? Nggak cukup. Terlalu banyak dosa kita, makanya amal perbuatan kita tidak bisa menyelamatkan. Nggak cukup. Ya, terus saya ingat waktu si Mika umur 3 tahun, dan kita nganterin Messi mau ke Cina. Lalu setelah itu kita mampir ke Indomaret di sana. Ya, waktu itu Mika umur 3 tahun bilang, Oma duduk. Dia bawa keranjang. Dia bawa apa namanya belanjaan sebenarnya. Hasil. Ya. Lalu dia bawa kantong itu. Uang 500 rupiah. Kasih nggak marah, kasih ketawa tuh saudara. Anak 3 tahun bayar di rumah. Dia 500. Iya. Ya, itu juga sebagai orang opanya ketawa tuh saudara. Saudara, kebaikan kita tuh seperti 500 rupiah. Ya, nggak cukup. Kebaikan seperti apapun nggak cukup. Makanya Tuhan Yesus ketawa kalau lihat orang seperti itu. Amin. Tuhan Yesus harus menggantikan kita. Dia yang membayar hutang-hutang. Makanya saudara, sebelum nanti pulang ke rumah Bapak, bersihkan tubuhmu dulu. Amin. Ada ganjalan apa, bereskan. Ya, harus diselesaikan di hadapan Tuhan. Kita harus bertobat. Harus betul-betul bersih. Ya. Kemarin ada orang yang korban di Repo Indonesia. Korbannya menakutkan. Jadi kalau orang sakit dibawa sama dia, selalu dia bilang ini. Orang ini udah mau pergi. Berapa orang dia bilang, orang ini udah mau pergi. Bahkan orang yang masih sehat-sehat sakit, panggil dia. Orang ini udah mau pergi ke rumah Bapak. Selesaikan dulu. Tapi memang dia karena punya karunia seperti itu, saudara. Ya, semuanya orang yang bilang itu pergi semua. Tapi kalau kita bilang, itu pendeta pencabut nyawa. Ya, saudara, artinya begini, setiap orang harus siap pergi ke rumah Bapak. Harus siap. Sebab siap nggak siap, kalau Tuhan panggil, iya, nggak bisa Tuhan aku bisa merapat dulu, berjalan-jalan dulu, nggak bisa, ya kan? Makanya ada pendeta kemarin saya ikutin, ada 3 panggilan orang percaya. Yang pertama, panggilan untuk diselamatkan. Wow. Puji Tuhan, kita sudah ini panggilan ya. Keselamatan, dia tidak ada respon. Terima kasih Tuhan, aku sudah masuk dalam panggilanmu. Yang kedua, dan panggilan yang pertama itu bisa diterima, bisa juga ditolak. Betul ya? Ada yang nolak juga kan? Banyak yang nolak. Udah tahu Tuhan suruhnya buat mujizat, Tuhan luar biasa, Tuhan maha baik. Tetap aja ditolak. Ya, itu bisa ditolak panggilan keselamatan. Yang kedua, panggilan untuk melayani. Tuh. Orang bisa nolak nggak?
Banyak orang Kristen nggak mau melayani, maunya dilayani. Di lagunya layani. Ya. Orang lain yang sebenarnya lebih sungguh, ya dia nggak usah melayani. Gitu. Sebab enaknya di jemaat, kalau dikasih senyum, disalami, dikasih tempat duduk sono, ya kan? Ruangan sudah disiapkan, AC-nya dingin, jangan semua sebaik. Ya, tapi dia lupa, dia tak punya berkat. So, ya. Jadi kalau kita melayani, saudara, semata-mata Tuhan sayang sama kita. Supaya kau dan aku punya harta di surga. Amin. Ya, jangan di surga mau pakai bando aja. Ini hartaku satu-satunya bando. Ya, bukan mahkota lagi, bando. Ya, jadi melayani panggilan kedua melayani. Itu orang bisa tolak. Tapi benar, ini panggilan ketiga yang gak bisa ditolak. Panggilan kematian. Ada yang bisa tolak? Tidak. Ya, nah itu harus menjadi perhatian kita. Nah untuk itu syaratnya kita punya kunci kerajaan surga adalah pertobatan. Pertobatan sama penyesalan sama enggak? Tidak. Bertobat harus menyesal, ya kan? Orang menyesal belum tentu bertobat. Seperti Yudas itu nyesal loh, saudara. Nyesalnya Yudas itu lebih dari sesalnya saudara loh, sampai digantung diri. Ya. Tapi dia mau bertobat. Nah, Tuhan Yesus memberitakan orang harus, saudara dan saya harus bertobat. Kalau saudara jadi orang-orang yang harus bertobat, maka saudara dan saya tidak menjadi orang yang tinggi hati. Tidak menjadi orang yang tinggi rohaninya. Enggak, tetap kita rendah hati karena kita tiap kali mesti bertobat. Ya. Karena kita sadar bahwa banyak kesalahan kita. Yang kedua, supaya kita tetap bisa mempertahankan pertobatan kita, kita mesti punya hikmatnya Tuhan. Amin. Mesti baca tuh Alkitab, hikmat-hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Orang kaget nih hikmat apa pula yang dimiliki Tuhan Yesus. Perkataan apa pula ini. Ya. Tapi tetap aja mereka menolak Tuhan Yesus. Mengerikannya. Nah, kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, selain kita mesti bertobat, minta juga hikmat dulu. Ya, kalau hikmat itu, ya salah satunya lebih baik berdiam diri, ya, ketimbang buka-buka mulut. Ada waktunya kalau kita berdiam diri itu emas. Jadi soal di dalam situasi tertentu, kita harus belajar berdiam diri. Cepat mendengar, cepat berkata. Jadi ketika saudara dengar hal-hal yang tidak enak, kalau saudara bisa berdiam diri, saudara punya hikmat Tuhan. Sebab dengan berdiam diri, suasana jadi reda. Amin. Di rumah tuh kalau ada orang yang ngomongnya galau gitu, kalau disambut bikin kacau, ya. Tetapi kalau semuanya berdiam diri, gitu kan, saudara dan saya harus punya hikmat Tuhan supaya kunci pertobatan itu ada pada kita. Ya, saya nggak bangga jadi, saya bangga kalau bisa jadi orang-orang yang bertobat. Kenapa? Itu kunci buat kita. Berikutnya, saudara, saudara tahu nggak sekarang ini regenerasi. Jadi kalau dalam perjanjian yang kedua ada kata generasi. Ya. Kalau di dalam yang lama angkatan yang jahat ini, ya, angkatan yang jahat dan tidak setia. Jahat dan tidak setia. Saudara, hari ini ada berapa generasi saudara tahu? Kalau generasi yang umurnya 80 tahun lebih, itu namanya generasi pra-boomer. Ya, pra, ya, sebelum boomer. Tapi nanti kalau umur 60 sampai 80 tahun seperti saya yang berbalik, itu termasuk baby boomer. kayak anak kecil, makanya sekarang itu ada kayak anak kecil ya, baby boomer. Ya, pengen diperhatikan, pengen
disanjung kayak anak-anak kecil, ya. Tapi ada lagi generasinya, ya, ada generasi milenial, saya catat ya, ada generasi eh, X, generasi Y, generasi Z, generasi Alpha. Ya. Lalu tambah semuanya itu generasi yang jahat dan tidak. Jadi saudara jangan bangga jadi generasi ya. Generasi ini jahat semua, tidak ada yang baik, tidak ada yang baik. Makanya saudara saya harus menjadi generasinya Tuhan Yesus. Generasi apa kira-kira? Generasi yang bertobat, generasi punya hikmat, supaya saudara terbiasa hidup di dalam kerajaan surga. Ada yang saudara dibuat dari sekarang loh, bukan nanti. Makanya doa kita, datanglah kerajaan di bumi seperti di surga. Harusnya bumi saudara ini surga. Kalau saudara masih suka ngomel, suka konflik, itu neraka. Tapi kalau surga, saudara pertahankan. Amin. Kalau saudara di surga, kalau dia buat marah, mau gak marah? Nggak marah. Kalau dia buat berbohong, mau gak? Iya. Nah, dulu Inggris itu asalnya dari malaikat di surga, tapi dia berbohong, tapi dia meninggikan diri, dia nyeret dengan malaikat di surga. Nanti sebelum kita masuk surga, kita diizinkan juga hidup di dalam kerajaan 1000 tahun. Selama 1000 tahun itu damai, semua ada yang berbuat jahat. Tetapi menjelang berakhirnya kerajaan 1000 tahun, iblis dilepas lagi. Ya. Berapa yang diseret buat kita? Waktu iblis dilepas lagi di dalam kerajaan 1000 tahun, berapa yang diseret sama iblis? Sepertiga dari penduduk. Yang udah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jadi kita kalau udah sungguh-sungguh, pastikan sungguh-sungguhnya hatinya tulus. Jangan hatinya tulus. Kenapa? Karena kalau tidak sungguh-sungguh, tidak tulus, bisa diseret sama iblis. Jadi ya, orang sudah lulus nih, sudah lulus percaya sama Tuhan Yesus, sudah lulus menyembah Tuhan Yesus, masih bisa diseret sama iblis seperti itu. Ya, iya, untuk melawan Tuhan. Ya. Mungkin orang bosan kali ikut Tuhan, orang itu berpaling baik kan. Ya. Saudara, angkatan ini angkatan yang jahat, terbukti apa saudara? Saya kalau naik motor itu sedih, saudara. Saudara benar enggak? Sekarang banyak motor, knalpotnya brok. Oh brok, motor kayak geledek. Kan bangga mereka, padahal itu nyusahin orang loh. Ya, udah mencari banyak, serasa dunia miliknya dia. Orang lain ada yang sakit jantung misalnya. Ya. Terus kalau enggak, anak sekarang yang motor senangnya apa nomor plat nomor di belakang itu dibuat. Enggak cuma depannya doang. Padahal wajib sebenarnya depan belakang harus ada plat nomor. Kenapa? Saya bangga kalau bisa melawan peraturan. Tuh, angkatan yang jahat. Sekarang angkatan yang jahat, saudara, sebenarnya melawan arus, betul nggak? Melawan arus loh. Padahal kayak di Sungai, orang cuma lebih jauh paling 10 meter gitu aja kalau yang motor kan nggak apa. Tetap aja mesti putar balik di bundaran. Bangga kalau bisa melawan peraturan. Itu generasi yang bersembilan jahat dan tidak setia. Ada lagi soalnya yang lebih mengerikan. Anak muda sekarang kalau naik motor malam, naik motor kenceng dan lampunya dimatikan sih. Kita kadang-kadang kaget. Tiba-tiba udah kita. Kalau sampai celaka, kita nabrak, itu masalah nggak?
Tapi mereka dengan bangganya, seperti orang aku, orang yang berani. Nah, Tuhan mengingatkan pada kita, kita ini masuk ke dalam angkatan yang jahat dan tidak sepi. Saudara jangan ikut-ikut jahat. Saudara jangan ikut tidak sepi. Ya, ya. Karena kalau kita sudah hidup di dalam hidupnya Tuhan Yesus, kita menjadi orang yang bertobat, yang merendahkan diri, orang yang setia, bertahan damai sejahtera dari Tuhan turun. Dan semua orang Kristen dapat damai sejahtera Tuhan. Orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang tidak memperhatikan firman, tidak mengalami damai sejahtera. Lu tahu nggak ada orang bertahun-tahun jadi orang Kristen nggak damai sejahtera, nggak ada bedanya dengan orang dunia. Terus pastikan di dalam hatimu ada damai sejahtera nggak? Jangan bisa, jangan nggak rasakan. Ya, di sini mana? Bilang amin aja. Belum tentu loh. Kalau saudara nggak ada sejahtera, datang sama Tuhan Yesus kita. Saya sebagai pendeta berapa kali kadang-kadang nggak ada sejahtera. Lalu, bukan marah aja. Kalau marah nggak cocok, kalau melihat sesuatu nggak cocok, ya, kita nggak mau di dalam pertobatan akhirnya ada damai sejahtera. Adakah damai di hatimu? Adakah sukacita? Izinkan Yesus Raja damai itu di hatimu bertahan. Hanya ada damai di dalam. Kalau seorang ngomong ada Tuhan Yesus tidak? Jadi siapa? Iblis. Orang lebih suka undang iblis. Coba lihat saudara, banyak orang senang kaosnya kaos gambar iblis, gambar tengkorak. Bangga mereka tuh. Ya. Nah, saudara dan saya pastikan Yesus bertahan. Bukan saat di gereja aja, kalau di gereja mah gampang, amin. Di gereja gampang senyum kan, amin. Shalom, shalom, gitu kan. Di luar gereja gimana? Bisa nggak bertahan? Harus bertahan. Saya pernah dapat sesuatu, saya berbagikan sama saudara. Tuhan Yesus tinggal sama kita sehari berapa jam? Kalau saudara lagi marah-marah, lagi kesel gitu, ya dan enak nggak saudara? Benar, kayaknya nggak usah dilihat Tuhan Yesus. Karena kalau saudara sayang Tuhan Yesus, jadi berlaku senangkan dia, karena dia sayang sama saudara. Ya, jangan, ya itu kan biasa. Kita masih di dunia, kita masih dicubit di sakit, itu alasan orang yang jahat. Kalau alasan orang yang baik, itu sayang Tuhan Yesus, jadi aku tidak mau berbuat dosa. Aku nggak mau gosip, aku nggak mau melakukan hal yang tidak berkenan. Ya, itu dalam buah tempat. Jangan ikuti generasi yang sekarang. Generasi yang sekarang dibentuk dari apa yang dilihat, dibentuk apa yang dia makan. Makanya Rasulullah itu bilang, angkatan di akhir zaman ini seperti zaman Nuh. Mereka makan, minum, kawin, dan mengawinkan. Dunia wanita loh, jangan seperti itu gitu. Kita harus berbeda dengan dunia ini. Termasuk di gereja, ada orang yang ibadah sembarangan aja. Saudara jangan. Saya di Republik Indonesia paling sering pakai dasi di sana. Yang lain mau pakai kaos, pakai mabuk. Orang pernah ada pengalaman itu. Saya hanya ingin menghormati Tuhan Yesus. Amin. Bukan show saya, bukan supaya enggak. Saya hadir karena Tuhan Yesus ada di sini. Di sini juga saya harus pakai dasi, saudara, karena saya menghormati Tuhan Yesus.
Biar berapapun yang dapat, saya tetap pakai dasi karena Tuhan Yesus hadir. Dia lebih daripada segalanya. Nah, itu sebabnya saudara jadilah generasi Kristus. Kita punya pikiran Kristus. Yang setia, yang rendah hati, yang selalu pengen hidup. Dan saudara mengalami bacaan Allah baik di bumi maupun di surga. Ya, yuk dalam doa saya ini kita lakukan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Hanya buat Tuhan Yesus. Amin. Saya bukan buat saudara, enggak. Saya buat Tuhan Yesus. Saudara juga bukan buat saya, buat Tuhan Yesus. Kalau dengan buat Tuhan Yesus selalu yang terbaik. Hati yang terbaik, pikiran yang terbaik, senyum yang terbaik, pelayanan yang terbaik. Ya, semuanya terbaik. Karena dia sudah memberikan yang terbaik. Kerenlah Tuhan Yesus. Lebih daripada apa yang dapat. Saya belakangnya dapat satu lagu bagus loh sama saya nyanyikan hari ini. Lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya kau sediakan bagi Yesus ku cintakan.